Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala habibika wa rasulika النبي الأمي الذي أنزلت معه الكتاب والحكمة وأرسلته هدى للعالمين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنك وسراجا منيرا. أما بعد. Saya suka kalau ibu-ibu itu yang bertemu bulan supaya tidak umat yang berkemajuan. Kalau ibu-ibu yang sudah datang duluan berkemunduran, nanti yang datang belakangan berkelingan. Saya mau beriman, laki-laki katanya bersopan, tapi di belakang sudah dipakai. Judul kajian kita As-Siratul Mustaqim. Satu istilah yang sangat populer. Bagaimana tidak populer? Karena kita baca 17 kali minimal setiap hari dan malam. Itu betul-betul. Muslim minimalis aja sholatnya itu 5 waktu doang. Nggak ada tambahan yang lain. Itu berarti 17 rakaat sehari semalam, baca Al-Fatihahnya 17 kali. Pasti ketemu dengan As-Siratul Mustaqim. Betul? Baik. Kita ngajinya masih di surah Al-Fatihah. Bagaimana kalau kita sama-sama membuka mushaf? Silakan Ibu pegang mushafnya. Walaupun sudah hafal surah Al-Fatihah, akan lebih mantap kalau dipegang mushafnya. Dirasakan dengan tangannya, hatinya mengikuti. Sebelum masuk pada As-Siratul Mustaqim, maka akan kurang nyambung kalau kita tidak urutkan dari awalnya. Ini begini atau kumaha? Siapa? Kiwe atau nuhun? Ya, selamat datang ibu yang baru datang. Jadi mulai dari awalnya. Ibu-ibu, surah Al-Fatihah ini merupakan peta jalan kalau mau memahami Al-Quran. Kalau paham Al-Fatihah, maka paham peta perjalanan pembahasan kita dalam Al-Quran. Setidaknya menguasai Al-Fatihah, sudah menguasai petanya dulu.
Mari kita petakan Al-Quran sesuai dengan yang Allah turunkan dalam surah Al-Fatihah. Al-Quran ini isinya bisa dibagi 3 bagian. Yang pertama, akidah, keyakinan atau keimanan, atau tauhidullah, mana aja boleh. Akidah, keyakinan, keimanan, tauhidullah, itu komponen pertama, bagian pertama. Bagian kedua adalah hukum. Atau disebut juga dengan ubudiyah. Bagian ketiga disebut dengan as-siratul mustaqim atau disebut dengan manhaj. Manhaj. Bisa juga disebut dengan istilah yang lain yang sesungguhnya sama. Bagian pertama adalah tujuan. Bagian kedua adalah proses. Bagian ketiga cara menjalankannya. Baik, atas dasar pembagian ini, kalau kita lihat peta Pulau Jawa, kita bermula dari sini, maka kita berada di Jabodetabek atau Jawa Barat dan DKI Jakarta sampai ke Banten dengan pemecahannya sekarang. Ini berarti bagian barat. Nanti ada Jawa Tengah, dan ke ujung sana ada Jawa Timur. Begitu pula Al-Quranul Karim, ada bagian yang bersifat akidah, keimanan, tauhidullah, itu bagian pertama. Bagian kedua, hukum-hukum atau ubudiyah. Yang ketiga adalah manhaj, cara, the way how. Itu yang ketiga. Atau disebut yang pertama adalah tujuannya. Tujuannya kepada siapa? Tujuannya Allah. Tujuannya akhirat. Prosesnya bagaimana? Dengan melakukan ibadah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bagian ketiganya, untuk sampai tujuan dan prosesnya benar, maka harus dengan cara. Caranya bagaimana? Itu bagian terakhir. Untuk sampai kepada as-siratal mustaqim, maka kita bahas coba ayat-ayat yang pertamanya yang merupakan bagian pertama. Bagian pertama tadi apa? Akidah, keimanan, tauhidullah. Oke. Apa iya itu? Coba lihat. Ibu-ibu mungkin ada yang berkeyakinan bahwa Al-Fatihah itu mulainya dari Bismillahirrahmanirrahim. Boleh. Ini namanya pendapat sebagian ulama. Kita di sini tidak sedang mempertentangkan pendapat antara ulama. Ada yang mengatakan bahwa Al-Fatihah mulainya dari Bismillahirrahmanirrahim. Dan kebanyakan kita kalau beli mushaf Al-Quran pasti ketemunya surah Al-Fatihah duluan dan ayat pertamanya apa, Bu?
Bismillahirrahmanirrahim. Salah nggak tuh? Nggak salah. Maka teman-teman, saudara-saudara kita kaum muslimin, baik di sini maupun di sana, di luar sini atau bahkan di luar negeri, kok ada yang bacanya kalau sholat maghrib Bismillahirrahmanirrahim. Keras ya bismillahnya ya. Begitu kita ke Mekah, ke Madinah, enggak kedengaran bismillahnya. Baca enggak ya tuh imam Syekh Sudes? Apa yang dibaca? Langsung kencangnya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Mana bismillahnya ya? Ibu-ibu gak usah pusing kalau ada ulama berbeda pendapat. Memang betul ada yang berbeda pendapat. Ada yang berpendapat bahwa Bismillahirrahmanirrahim itu awal surah Al-Fatihah. Ada yang mengatakan oh bukan, itu hanya tanda. Kalau sudah ada bismillah berarti surat sebelumnya selesai, berarti mulai surat berikutnya. Makanya setelah Qul a'udzu birabbin nas selesai, ada lagi nggak bismillahnya? Nggak ada. Kenapa? Karena nggak ada surat setelah surah An-Nas. Jadi pendapat pertama apa? Mengatakan Bismillahirrahmanirrahim adalah awal surah Al-Fatihah. Ada yang mengatakan bukan, itu hanya jeda antar surat dan merupakan tanda bahwasanya surat sebelumnya telah selesai, mulai surat berikutnya. Yang pasti kesepakatan para ulama, Bismillahirrahmanirrahim adalah satu kalimat dalam sebuah ayat nomor 30 surah An-Naml. Mau dibuka? Silakan. An-Naml artinya apa, Bu? Semut. Kalau urusannya sama semut, ini biasanya cerita tentang siapa ya? Nabi Sulaiman. Ayo sambil dicari surah An-Naml ayat ke-30. Itu adalah surat atau awal dari isi surat Nabi Sulaiman alaihissalam yang dilayangkan kepada Ratu Bilqis. Lah pada apa semua ya kalau udah urusan ratu ini. Ratu Bilqis. Ketemu, Bu? Ada yang mau bacain? Surah An-Naml ayat ke-30. Mau bacain? Siapa yang mau nyumbang suara? Ya, Ibu, boleh. Silahkan. Ya. Masya Allah, Masya Allah. Saya senang dengan tajwidnya, Ibu. Masya Allah, tabarakallah. Walaupun nafasnya kurang, tapi bacaannya bagus. Masya Allah. Ada bismillahnya tadi ya? Enggak usah diulang. Ya, nanti pahalanya diambil ibu semua. Apa kata Allah Azza wa Jalla dalam ayat ke-30 surah An-Naml? Innahu min Sulaiman. Sesungguhnya ini dari Sulaiman. Ini surat dari Sulaiman. Kalau kita bikin surat tuh biasanya kita tulis tuh dari Mbak Yumu.
Anggaplah namanya adalah Mbak Yumu. Dari Mbak Yumu kepada Adinda siapa? Kan gitu ya. Ini isi surat Nabi Sulaiman alaihi salam. Beliau tulis kalimatnya seperti ini. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Berarti ini sebuah kalimat dalam sebuah ayat. Ayat ke-30 surah An-Naml. Ini mah kesepakatan para ulama. Semua ulama sepakat bahwa itu adalah bunyi kalimat dalam sebuah ayat, yaitu ayat ke-30 surah An-Naml. Sepakat. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi terkait Bismillahirrahmanirrahim pada surah Al-Fatihah, ada pendapat lain bahwa Bismillahirrahmanirrahim bukan awal surat Al-Fatihah. Dasarnya apa tuh Pak Ustadz? Dasarnya sebuah hadis qudsi. Kalau hadis qudsi itu berarti Allah yang berfirman. Walaupun sebutannya hadis. Format redaksinya begini. Rasulullah bersabda, Allah berfirman. Apa kata Allah Azza wa Jal? Karena ini hadis qudsi, nggak ada di Al-Quran, jadi saya ucapkan saja. Kalau ibu yang bisa menulis Arabnya, kejar saya. Maksudnya kejar ucapan saya. Kata Allah Azza wa Jal, qasamtus salata. Aku membagi surah as-salah, yaitu surah Al-Fatihah. Al-Fatihah salah satu namanya surah salat. Karena bacaan yang wajib dalam salat itu Al-Fatihah. Maka sering diidentikan surah Al-Fatihah adalah surah salat. Dan Allah langsung yang ngasih nama. Aku bagi surah as-salah baini wa baina abdi nisfaini, antara aku dan hambaku setengah-setengah. Ya, kalau udah ada urusan angka nih setengah, 1/2, 1/2, ini berarti nuansanya matematika ya. Ayo, ibu-ibu jangan hilang fokus. Kalau udah urusan matematik nih, salah angka itu bisa berkurang keuntungannya ya. Setengah-setengah. Setengah dari berapa, Bu? Surah Al-Fatihah itu berapa ayat? 7 ayat. Semua ulama sepakat. Surah Al-Fatihah isinya 7 ayat. Baik yang mengatakan mulainya dari Bismillah maupun mulainya dari Alhamdulillah, semuanya sepakat bahwa Al-Fatihah isinya 7 ayat. Kalau setengah dari 7 berapa? 3,5. Mari kita buktikan. Allah Subhanahu wa taala kemudian berfirman dalam hadis qudsi itu, fa idza qala al-'abdu, apabila hamba membaca alhamdulillahi rabbil alamin. Kata Allah, apabila hamba membaca alhamdulillahi rabbil alamin, tidak mengatakan apabila hamba membaca bismillahirrahmanirrahim. Oh, berarti Al-Fatihah mulainya dari alhamdulillah. Berikutnya kata Allah, apabila hambaku membaca Ar-Rahmanir Rahim, apabila hambaku membaca Maliki Yaumiddin. Saya tidak ceritakan satu persatu, ini jadi panjang. Saya mau fokus langsung pada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau dihitung dari alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, berarti sudah 3. Tadi kata Allah, aku bagi surah as-salah antara aku dan hambaku setengah-setengah. Berarti 3,5 milik Allah, 3,5 milik hambanya. Oke, sampai di sini nyambung. Tadi sudah dapat 3 Allah. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Di mana setengahnya? Iyyaka na'budu.
Dengan iyyaka nasta'innya gimana? Iyyaka nasta'in kalimat yang kedua. Jadi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu dua kalimat. Ada wa di situ. Iyyaka na'budu satu kalimat. Ada wa. Wa artinya dan. Kalau kita dalam bahasa Indonesia juga kan begitu. Misalnya Budi dan Wati pergi ke sekolah. Ya, guru bahasa Indonesia kita dulu waktu seumuran kita ya. Kita seumuran kan? Kayaknya seumuran dia sama saya nih. Tebak umur saya berapa? 40. 52. Jadi waktu saya SD begitu, selalu ada Budi Wati, Bapak Budi, Bapak Wati gitu. Budi dan Wati pergi ke sekolah. Sebenarnya ini bukan satu kalimat. Berapa? Dua. Budi pergi ke sekolah, Wati pergi ke sekolah. Dua kalimat. Ketika dijadikan satu, maka pakai dan. Budi dan Wati pergi ke sekolah. Oke, nyambung sekarang. Bagaimana dengan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Ada wa dan artinya. Itu maknanya bahwa iyyaka na'budu satu kalimat, iyyaka nasta'in satu kalimat tersendiri. Ini satu ayat dibagi dua, setengah-setengah. Maka kata Allah Azza wa Jalla, ketika hamba mengucapkan iyyaka na'budu, apa kata Allah? Hadzali, itu milikku. Ibadah itu hanya untukku, hanya kepadaku. Itu yang namanya tauhid. Itu yang namanya ikhlas. Berarti Allah sudah dapat 3,5. Iyyaka nasta'in satu kalimat dalam satu ayat. Berarti dia setengah ayat. Sudah dapat setengah, itu buat kita. Kata Allah Azza wa Jalla, iyyaka nasta'in itu untuk hambaku, dan hambaku berhak meminta apa yang dia inginkan. Makanya kalimat berikutnya kan doa ya Bu. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjuki kami ke jalan yang lurus. Itu kan permintaan kita. Itu pembahasan kita bulan yang lalu. Nah, kita baru mau masuk as-siratal mustaqim. Sudah siap ngajinya? Yang tadi baru muqaddimah. Sudah siap ngajinya? Apa permintaan kita kepada Allah Azza wa Jalla? Ya Allah, tunjuki kami ke jalan yang lurus. Petunjuk hidayah. Kita sudah bicara hidayah pada bulan yang lalu. Tunjuki kami ke jalan yang lurus. Apa itu jalan lurus? Selama ini mungkin sudah sering kita dengar as-siratal mustaqim, as-siratal mustaqim. Tapi hakikatnya jalan yang lurus itu apa? Pertama, kita simpulkan dulu dari muqaddimah ini bahwa mulai ihdinas siratal mustaqim sampai akhir itu bagian ketiga dari peta tadi yang pertama kita bahas. Coba lihat catatannya dari 3 bagian tadi. Cara kita mencapai Allah, cara kita mencapai surga, cara kita dalam beribadah kepada Allah dijelaskan dengan itu yang disebut as-sirat al-mustaqim. Mari kita definisikan kata per kata sekarang. Apa itu as-sirat? Apa itu al-mustaqim? Kata as-sirat artinya sinonimnya dalam bahasa Arab at-tariq, as-sabil. Ada at-tariq, ada as-sabil. Ada juga al-manhaj. Ada juga sebutan al-minhaj.
ada al-manhaj, ada al-minhaj, dan yang terakhir ada kata asy-syariah. Nah, kalau kita sering sebut-sebut syariah, 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 itu berbicara tentang bagian ketiga ini. Kalau kita tanya syariahnya gimana, itu berarti caranya gimana. Nanti kan ada ibadah kurban tuh. Ya. Yang kita lakukan kurban, yang kita lakukan udhiyah. Caranya bagaimana? Itu namanya syariahnya bagaimana? Tuntunannya seperti apa? Karena ini tuntunan, maka perlu ada aturan dan teladan. Dalam hal terkait dengan cara, maka kita perlu yang pertama adalah aturan, yang kedua teladan. Teladannya maksudnya yang memberi contoh. Maka ketika kita berbicara tentang as-siratal mustaqim, kita tuh berbicara tentang aturan, bagaimana caranya dilakukan. Kalau sholat, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shallu," lakukanlah salat kama, seperti halnya ra'aitumuni, kalian melihat aku. Akunya sebagai apa? Teladan, contoh. Maka aturannya mengikuti seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu sholat. Kalau kurban, di antara aturannya baca bismillah. Bismillah wallahu akbar. Enggak ada kalimat ini sama dengan makan bangkai. Ngeri kan? Ini urgensinya syariah tuh di sini. Tidak ngikutin aturan, tidak ngikutin syariah itu, walaupun daging sama daging, di sate sama sate, di gulai sama rasanya gulai, baik yang pakai bismillah maupun yang tidak pakai bismillah, raos oge, ya, taraso. Nah, apa kok gulai? Yolah, gulai. Taraso gulai tapi hukumnya bangkai. Kalau tidak dibacakan bismillah. Itulah pentingnya ngikutin syariah. Kembali lagi, misalnya sholat. Sholat tuh kalau kita lihat gerakannya, apa bedanya dengan senam kesegaran jasmani? Waktu kita di sekolah tuh SD, SMP, SMA, ada senam kesegaran jasmani. Angkat tangan, turun tangan, bungkuk lagi, apa gitu. Kan gitu. Andaikan sholat itu tidak mengikuti aturan, tata cara yang diajarkan, dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka sama saja senam kesegaran jasmani. Hanya mungkin modifikasi gerakannya yang berbeda. Poco-poco juga SK-nya itu senam kesegaran jasmani. Tidak bisa disebut sholat. Punten, di daerah saya ada orang sholat tarawih berapa tuh? 23 rakaat, 7 menit. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Saya bilang ini bukan sholat. Senam kesegaran jasmani. Itulah pentingnya kita bicara tentang as-sirat al-mustaqim. Kata sirat sudah selesai. Tadi sudah dicatat makna kata sirat. Dalam bahasa Arab ada padanannya, ada at-tariq, ada as-sabil, ada al-minhaj, ada al-manhaj, ada asy-syariah.
Ya, sampai di situ. Sekarang al-mustaqim. Kata al-mustaqim itu sifat. Sifat dari jalan tadi. Sifat dari cara. Al-mustaqim artinya lurus. Dan dalam kelurusan ada kata istiqomah. Sering dengar kata istiqomah. Kata istiqomah itu sepadan dengan kata mustaqim. Mustaqim lurus, istiqomah konsisten. Maka tidak bisa disebut ini orang istiqomah kalau tidak mustaqim, kalau tidak lurus. Saya ulang kalimat ini. Karena kalimatnya ini kalimat-kalimat yang memerlukan analisa yang cukup dalam ya. Ada orang ini orang yang istiqomah gitu. Ada orang kalau pulang kerja malam itu ngumpul-ngumpul dengan temannya di komplek perumahannya, ada lapangan bulu tangkis. Ada yang kompleknya begitu. Dia pulang kerja udah malam, bukannya mesrain istrinya, tapi mesrain teman-temannya di lapangan bulu tangkis. Ngopi di situ, kemudian main bulu tangkis. Kemudian ada yang bilang, Bapak itu istiqomah sampai tua, bulu tangkis terus. Kira-kira pantas gak ini disebut istiqomah? Tidak, karena istiqomah itu ada syaratnya dia mustaqim, lurus dulu. Kalau perilaku yang tidak lurus, nggak bisa orangnya disebut istiqomah. Betul-betul. Jadi di sini ada hubungan erat antara orang disebut istiqomah dengan kelurusan manhaj. Ada lagi. Sebaliknya, ada ibu yang cerita, saya melihat ajaib suami saya tuh. Sejak saya menikah dengan beliau, sejak malam pertama, padahal itu malam pertama pengantin, tapi beliau tidak tinggalkan tahajud sampai beliau meninggal. Nah, ini pantas disebut istiqomah. Karena apa yang dilakukan adalah mustaqim, sesuatu yang lurus. Sekarang jelas permasalahan as-sirat al-mustaqim. Maka kita tegakkan dulu yang benar. Kemudian dilakukan secara konsisten, baru bisa disebut orangnya istiqomah. Sebelum bicara istiqomah, maka harus dipertegas dulu jalur yang benernya yang mana. Maka sekarang kita baru nyebrang ke ayat berikutnya. Tadi baru menyelesaikan ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjuki kami ke jalan yang lurus. Yaitu jalan yang benar, syariah, sesuai dengan petunjuk, teladan yang benar, dan kami lakukan secara istiqamah. Namun ya Allah, kami ini belum dapat kejelasan mana jalan yang lurus tuh. Kita minta sesuatu, kita ucapkan ihdinas siratal mustaqim, tapi kalau seandainya kita ditanya, kamu minta as-siratal mustaqim, emang kamu tahu apa itu as-siratal mustaqim? Embuh ya Allah, nggak tahu saya. Allah dengan rahmahnya kasih tahu langsung. Yang kamu mintakan as-siratal mustaqim. As-siratal mustaqim adalah ayat berikutnya.
As-siratul mustaqim adalah siratal ladzina an'amta alaihim. Kalimat itu. Jalan yang lurus adalah jalannya orang-orang yang telah engkau beri nikmat. Ya Allah. Kita dibikin oleh Allah ngerjain PR lagi. Memang yang dimaksud orang yang diberi nikmat itu cemana? Seperti apa? Ibu-ibu kalau ditanya, siapa orang yang telah diberi nikmat oleh Allah? Mungkin ada yang bilang, oh itu yang di rumahnya itu, di garasinya tuh penuh, mobilnya ada 4 biji. Ya, 1 Kijang Innova untuk wirawiri. Yang kedua Alphard kalau untuk kondangan. Yang ketiga itu untuk off-road kalau weekend. Pakai apa tuh? Wrangler apa tuh namanya itu. Nah, ya. Terus yang lainnya apa lagi? Yang satunya mobilnya kecil. Itu khusus buat anak-anak. Kalau mau kuliah atau pergi kemana-mana, anak-anak itu. 4 biji. Wah, ini mobilnya 4. Rumahnya berapa? Rumahnya 4.000 meter. 4 lantai. Depositonya berapa? Itu satu banknya 4 miliar. Di 4 bank berarti 16 miliar. Apakah yang dimaksud dengan orang telah diberi nikmat oleh Allah itu kriterianya seperti itu? Ada lagi. Ibu-ibu ditanya, Bu, ibu termasuk yang telah diberi nikmat oleh Allah seperti yang ada dalam ayat ini? Bu, apa betul? Nah, ibu tuh dapat suami kaya raya, ganteng, berkedudukan, penyayang pula. Iya, itu nikmat sekali hidup saya tuh. Punya suami penyayang sekali. Tapi apa itu yang dimaksud? Ternyata bukan. Bisa taunya dari mana? Sekarang buka surah An-Nisa ayat 69. Nyebrang ya, tafsirnya nyebrang-nyebrang. Kenapa tafsir itu suka nyebrang-nyebrang? Supaya beda antara orang yang duduk di majelis taklim dengan orang yang tidak duduk di majelis taklim. Ya, yang duduk di majelis taklim dapat ini. Oh, alladzina an'amta alaihim itu tafsirnya ada dalam surah An-Nisa ayat ke-69. Mangga atuh dibuka. Siapa yang mau nyumbang suara silahkan dibaca surah An-Nisa ayat ke-69. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. Artinya, dan barang siapa menaati Allah dan Rasul Muhammad, maka mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah, yaitu para nabi, para pecinta kebenaran, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang saleh. Mereka itulah teman yang sebaik-baiknya.
Ya, itu ayat berikutnya ya. Dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi alim. Jelas nggak Bu? Coba dilihatin lagi terjemahannya. Dan barang siapa menaati Allah dan Rasulnya, kita maksudnya, kita kalau taat Allah, taat Al-Quran. Kita kalau taat Rasulullah artinya taat sunnah Nabi. Jelas sampai di sini? Kitanya. Tapi yang dimaksud dengan alladzina an'amta alaihim, di situ ada alladzina an'amallahu alaihim. Barang siapa di antara kita yang sekarang hidup nih menaati Al-Quran, menaati sunnah Nabi, maka kita akan bersama orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah. Siapa mereka itu? Para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan orang-orang soleh. Sekarang kalau ibu ditanya, siapa yang dimaksud dengan alladzina an'amta alaihim dalam surah Al-Fatihah? Ibu jawabnya, itu adalah para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan solehin. Ibu tahu dari mana? Di majelis taklim. Begitu yang ditanya yang tidak hadir di majelis taklim seperti ini, ibu tahu nggak? Itu dukanya. Ya kan sudah biasa. Siratal ladzina an'amta alaihim. Iya. Jadi apa? Buka gitu surah An-Nisa ayat 69. Nanti ibu pulang ke rumah, ke keluarga, kasih tahu. Kita baca Al-Fatihah ini udah bertahun-tahun. Tahu nggak alladzina an'amta alaihim itu siapa? Oh, para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan salihin. Sejenak kalau kita kembalikan ke awal kajian kita di hari ini, 3 bagian tadi. Bagian pertama, ya, apa? Akidah, keimanan, tauhid, ya. Yang kedua, hukum, ubudiyah. Yang ketiga, nah, jadi caranya dengan meniru para nabi, para siddiqin, para syuhada, para salihin. Itu pentingnya kita punya pengetahuan tentang sirah. Di sini nampak sekali pentingnya kita belajar tentang sirah. Sirah itu bukan hanya nabi. Sirah nabawiyah, ya. Sirah para nabi sebelumnya juga. Sirah para sahabat nabi. Ya, ibu-ibu kalau pengen tontonan, kan sekarang ada Smart TV, ada apa itu. Saya pengen rehat lah ya. Ngaji mulu capek gitu misalnya, nonton apa kek gitu kan, nonton tutorial masak memasak, udah biasa gitu kan, sudah ahli masak semua gitu kan. Nah, yang ditonton sirah nabi, kisah-kisah para nabi, sirah sahabat nabi, apalagi kita dalam rangka menggandeng putra putri kita. Nak sini nak, ada kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Nak sini nak, ini kisah Salman Al-Farisi. Jadi anak-anak kita tuh terbiasa dari hari ke hari obrolannya itu tentang para nabi, tentang para sahabat nabi. Kalau yang perempuan mungkin ini profil Bunda Aisyah radhiyallahu anha. Ini kisah cinta antara Nabi dengan Khadijah radhiyallahu anha. Ini Maryam binti Imran. Coba baca surah Ali Imran. Kisahnya menarik ya. Ada Zakaria juga, ada Yahya juga. Ini apa? Gitu. Dibawa anak-anak kita. Jangan dibiarkan cuma scroll. Ya. Ini
Sudah sampai di mana berarti? Siratal ladzina an'amta alaihim. Bagian terakhir. Saya punya waktu tinggal 8 menit. Ibu-ibu masih tahan? Masih tahan? Masih siap? 8 menit lagi. Sabar ya. 8 menit lagi saya membahas bagian akhir dari Al-Fatihah. Allah Subhanahu wa taala memberi kita petunjuk bahwa jalan yang lurus itu adalah jalannya para nabi, para siddiqin, syuhada dan sholihin. Tapi Allah juga kasih pembandingnya. Ikuti ini, jangan yang ini, jangan yang itu. Karena sesungguhnya jalan lurus itu selalu didampingi oleh yang menyimpang. Saya ulangi kalimat ini. Jalan lurus selalu didampingi oleh jalan yang menyimpang. Ada belok kanan, ada belok kiri, ada lurus. Begitu kan Bu ya? Kalau lurus terus, nabrak pula. Jadi, kalau pengen jadi orang yang istiqomah, jalannya yang lurus, kudu tahu juga yang bengkok. Kenapa kudu tahu yang bengkok? Supaya tidak terjerumus. Nah, yang bengkoknya ini pada narasi berikutnya. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bukan jalannya orang-orang yang dimurkai oleh Allah. Bukan pula jalan hidupnya orang-orang yang tersesat. Dalam 6 menit kita harus bicara 2 golongan ini. Dimurkai Allah dan yang tersesat. Saya cuma mau kasih PR aja ke ibu. Boleh dikasih PR? Saya jadi dosen di kampus juga senangnya ngasih PR. Nanti dibuka surah Al-Baqarah ya. Surah Al-Baqarah ayat berapa? Catat ya, catat ya. Ayat ke-90. Catat aja dulu, nggak usah dibuka, biar cepat. Ayat ke-90. Nah, surah Al-Baqarah ayat ke-90, pertanyaannya, itu tentang golongan yang mana? Al-maghdubi alaihim apa ad-dallin? Itu pertanyaannya. Kemudian di surah Al-Maidah ayat ke-60. Coba lihat sekarang, lihat dulu. Surah Al-Maidah ayat ke-60. Ya. Surah Al-Maidah ayat ke-60. Pertanyaannya sama. Itu termasuk yang mana? Al-maghdubi alaihim, yang dimurkai Allah, atau ad-dallin, yang tersesat? Oke. Kemudian PR yang ketiga. Saya udah siapin tadi pertanyaannya. Surah An-Nisa ayat ke-171. Jawabannya
pertanyaannya sama kayak tadi. Ini termasuk yang mana? Al-maghdubi alaihim atau ad-dallin? Oke. Saya tutup mushafnya, ibu juga tutup kalau sudah selesai. Saya mau kasih closing statement. Waktu saya tinggal 3 menit. Ibu-ibu, yang dimaksud dengan orang-orang yang dimurkai Allah adalah orang Yahudi. Sedangkan orang-orang yang disebut oleh Allah sebagai orang tersesat adalah orang-orang Nasrani. Jadi Allah ngasih petunjuk kepada kita, ikuti jalan yang lurus ini, yaitu jalannya para nabi, para siddiqin, syuhada, dan sholihin. Jangan ikuti jalannya orang Yahudi, dan jangan ikuti jalannya orang Nasrani. Ada apa ini dengan 3 kelompok ini? Kalau yang satu Yahudi, yang satu Nasrani, berarti yang di tengah siapa? Islam. Agama besar di dunia ini Islam, Yahudi, Nasrani. Kata Allah, ikutin Islam, berarti as-siratul mustaqim itu Islam. Tauhid, Al-Quran, sunnah Nabi itu jalan lurus. Jangan ikuti orang Yahudi, jangan ikuti orang Nasrani. Kalau ngikutin orang Yahudi, kamu nanti dimurkai Allah. Kalau ngikutin Nasrani, kamu nanti tersesat. Terakhir, mengapa Yahudi disebut dimurkai Allah? Mengapa Nasrani disebut telah tersesat? Lalu siapa yang disebut Muslim? Pertanyaan sangat mendasar. Sebelum ngaji, tambah panjang lebar dan luas nanti urusannya dengan tafsir ayat-ayat berikutnya masuk ke Al-Baqarah. Mengapa orang Yahudi dimurkai Allah? Jawabannya, karena mereka tahu kebenaran tapi tidak mengamalkan. Orang Nasrani kenapa disebut tersesat? Sebaliknya, karena mereka beramal tanpa dasar ilmu. Tanpa dasar ilmu. Saya ulang. Orang Yahudi kenapa disebut kaum yang dimurkai Allah? Karena mereka tahu kebenaran tapi tidak mengamalkannya. Yang kedua, kenapa Nasrani disebut tersesat? Karena mereka beramal tanpa dasar ilmu. Terakhir, berarti siapa itu Muslim? Muslim yang di atas as-siratal mustaqim adalah yang mengilmui apa yang diamalkan dan mengamalkan apa yang diilmui. Saya ulang. Berarti siapakah Muslim yang berada di atas as-siratal mustaqim? Yaitu Muslim yang mengilmui apa yang diamalkan dan mengamalkan apa yang diilmui. Baik, selesai sudah materi saya. Kalau ke depan kita ada kesempatan lagi, ya, semoga
tidak terlalu jauh jedanya. Kalau saya diberi kesempatan lagi, semoga tidak berjeda jauh. Kenapa? Karena khawatir ini sudah tertanam, keburu layu dulu, nyiramnya susah. Kita akan bahas 3 tipe manusia di hadapan hidayah Al-Quran. Mulai dari Al-Baqarah ayat pertama ke 20. Wih, panjang kali. Ya, tapi kalau kita singkat insya Allah. Dari bahasan berikutnya, kalau kita berkesempatan insya Allah, maka kita akan membahas tentang 3 tipe manusia di hadapan hidayah Al-Quran. Cukup? Silahkan ibu-ibu yang ingin bertanya. Masya Allah. Silahkan ibu. Ibu yang duduk. Semuanya juga duduk ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Di sini disebut kalau Yahudi itu orang yang dimurkai oleh Allah, Ya. dan yang tersesat itu adalah Nasrani, Ya. yang lurus adalah Muslim Islam. Kita menyadari kita tuh menjadi Muslim karena keturunan, Ya. karena orang tua kita Muslim, sehingga kita Muslim dan kita menjalankan apa yang sudah diperintahkan oleh Al-Quran dan Hadis. Nah, bagi mereka yang Yahudi ataupun Nasrani, dia juga menjalankan apa yang sesuai dengan kitabnya, dengan kepercayaannya. Iya. Tapi kita di sini mengatakan bahwa mereka itu termasuk orang yang murkai dan orang yang sesat. Ya. Sekarang tugas siapa untuk memberikan kebenaran kepada Yahudi dan Nasrani ini supaya dia mendapat jalan yang lurus? Itu aja Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Masya Allah. Pertanyaan besar, walaupun redaksinya pendek. Ini menunjukkan kematangan, kekuatan, pemahaman ibu, dan semoga kita semua diberikan kecerdasan sebagaimana ibu diberikan kecerdasan. Amin. Ibu-ibu, pada zamannya masing-masing, ahlul kitab di masa Nabi Musa alaihissalam, mereka yang mengikuti Nabi Musa alaihissalam dan mereka mengamalkan Taurat, mereka tidak disebut Yahudi. Mereka tuh disebut Muslim. Mungkin ini agak aneh ya kedengarannya. Bu, tahu nggak? Semua Nabi dan Rasul itu Muslim. Ada nggak di antara kita yang berpikir Nabi Isa tuh Nasrani? Apa agamanya Nabi Isa? Nasrani. Apa agamanya Nabi Musa? Yahudi. Salah. Semua Nabi dan Rasul itu menyatakan washhad bi anna muslimun. Nanti suatu kali kita tunjukkan ayatnya di mana yang menyatakan bahwa Nabi Musa itu Muslim, Nabi Isa itu Muslim. Nah, perkembangan berikutnya ketika orang-orang Bani Israel meninggalkan pengamalan Taurat, mereka memakai kitab yang mereka karang sendiri, dibalut-balut dengan ayat Taurat, diacak-acak tuh Taurat. Jadi seakan-akan itu kalamullah, padahal itu adalah gubahan mereka sendiri. Tilmud namanya. Maka muncullah orang-orang yang disebut dengan Yahudi. Makanya sebutan Yahudi itu adanya di Al-Quran. Di Tauratnya nggak ada. Bani Israel itu berarti keturunannya Nabi Ya'qub alaihissalam. Nabi Ya'qub alaihissalam keturunannya Nabi Ishak alaihissalam.
Nabi Ishak keturunannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam istrinya dua. Yang pertama Bunda Sarah yang sampai tua kagak punya anak, mandul. Yang dalam surah As-Saffat Allah firmankan, dan kita tahu doanya orang yang mandul pengen punya anak, lama nikah nggak punya anak. Rabbi habli minas salihin, dalam surah As-Saffat, nanti dibuka. Itu doanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Dapatnya Ishak dari istri yang pertama namanya Bunda Sarah. Tapi Nabi Ismail alaihissalam dari aslinya budak. Malah dapat siapa bundanya Ismail? Hajar. Bukan Siti Hajar. Bukan Hajar. Kalau Hajar artinya batu. Hajar, haknya panjang. Hajar, ya. Jadi Bunda Hajar itu yang ceritanya sampai ke Ka'bah, kemudian sampai ke urusan kurban. Itu urusannya Hajar dan Ismail. Nah, yang Ismail ini menurunkan keturunan, tapi yang jadi nabi satu, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bani Israel setiap masa, setiap tempatnya banyak nabi. Sehingga kalau dijumlah seluruhnya Nabi dan Rasul, jumlahnya berapa, Bu? Saya mau dengar. Ibu-ibu tahunya Nabi dan Rasul itu jumlahnya berapa? Nah, ini versi tahun berapa itu ya? Wah, itu kehilangan berapa ribu gigabyte itu datanya. Yang benar, seluruh Nabi dan Rasul yang pernah Allah utus ke muka bumi ini jumlahnya 124.000. Yang terbanyak Nabi-Nabi dan Rasul Bani Israel ini. Keturunannya Nabi Yakub, Nabi Ishak ini. Semuanya berpusat pada Nabi Ibrahim alaihissalam. Semua Nabi dan Rasul ini dengan ibunya yang berbeda-beda, agamanya sama. Islam. Nah, kembali ke pertanyaan Ibu, terus siapa dong yang mendakwahi mereka? Sebenarnya mereka tuh tidak butuh pendakwah dari kita, karena ulama mereka terlalu banyak. Nah, mimbabil insaf, kita juga harus sportif, kita juga harus mengatakan yang adil terhadap orang-orang Yahudi dan Nasrani. Di antara ahlul kitab itu ada yang lurus. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Min ahlil kitabi ummatun qa'imah yatluna ayatillahi ana al-layl yatluna ayatillahi ana al-layli wa hum yasjudun. Kata Allah Azza wa Jalla, di antara ahlul kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani, ada orang yang mustaqim, ada orang yang lurus. Kerjaannya apa? Sholat, beribadah, termasuk membaca Al-Quran. Ibu-ibu mungkin ada yang heran, seorang Yahudi baca Quran? Loh, pernah dengar gak cerita tentang Pak Habibie? Saya yang cerita di sini, atau ibu tahu sendiri? Dari luar ya. Pak Habibie dulu waktu di Jerman, saya juga dari cerita itu baru nyambung. Kenapa ada ayat yang tadi saya baca itu? Di antara ahlul kitab ada yang lurus. Mereka membaca Al-Quran loh. Jadi ceritanya kata Pak Habibie, saya waktu di Jerman heran, saya tuh sudah otak-atik soal-soal ini, saya rasa betul semua jawaban saya. Tapi kok saya tetap juara 3. Yang 1, 2 selalu Yahudi, laki-laki, perempuan ini Yahudi dua-duanya. Kenapa saya selalu juara 3? Dia tanya sama temannya yang Yahudi itu, kenapa saya selalu kalah sama kalian? Apa rahasianya? Namanya rahasia, ngapain lo tanya?
Tapi berkali-kali dia ulang-ulang tuh. Akhirnya dipanggil, Rudi, sini. Kan dipanggilnya Rudi waktu di Jerman. Pak Habibie itu. Sini. Saya kasih tahu ya rahasianya. Apa tuh bro? Dan di situ kata Pak Habibie, saya merasa tertampar. Saya umat Islam, kitab sucinya Al-Quran. Saya jarang ini baca. Bacanya kalkulus melulu. Gini Rudi, kami nih kalau jam 3 malam tuh bangun, mandi, terus ngapain? Baca Quran. Kaget Pak Habibie, baca Quran? Lu baca Quran? Yahudi baca Quran. Memang. Mereka itu meyakini kebenaran Al-Quran, cuma kalau ketemu dengan orang Islam, gengsi. Tuh masalahnya. Apalagi ketemu sama orang Arab. Masalahnya kenapa? Mereka tuh tidak mau ada nabi dan rasul selain dari Bani Israel. Hasad, dengki. Mereka orang-orang irian. Jangan jadi orang irian. Ya. Jadi orang Papua boleh. Oke. Jelas Ibu? Jadi nggak perlu didakwahi mereka itu sudah banyak ulama. Oke, masih punya waktu 17 menit kita. Dimanfaatkan waktunya. Enggak yang mau bertanya? Iya Ibu, mangga. Tadi disebutkan orang Yahudi itu adalah apa mereka dimurkai karena mereka tahu kebenaran tapi tidak mengamalkan. Sementara kadang-kadang kita juga melakukan hal seperti itu. Itu apakah saat itu kita menjadi orang Yahudi atau sebenarnya? Kemudian yang kedua. Satu dulu ya Bu, takut saya lupa. Nyambung sedikit Ustaz. Oh iya, boleh. Nah, kemudian bedanya kebenaran dan kebaikan apa? Misalnya nih kita tahu 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini kan banyak kebaikan-kebaikan yang bisa kita lakukan, tapi kita tidak melakukan. Nah, apakah kita tidak disebut yang mengetahui kebaikan atau kebenaran tapi tidak mengamalkan? Ya. Itu aja Ustaz. Tapi tidak mengamalkannya. Inti yang dimaksud dengan tahu kebenaran adalah mereka itu tahu kalau Nabi Muhammad SAW meskipun dari Arab bukan dari Bani Israel itu benar. Al-Quran itu benar. Muhammad SAW itu benar. Ajarannya itu benar. Itu datang dari Allah, benar. Mereka tahu itu. Bu, mereka itu di dalam Taurat dan Injil itu sudah kenal dengan Nabi Muhammad SAW sebelum Nabi lahir. Di Taurat tuh detail. Sampai ciri fisiknya Nabi kita Muhammad SAW. Mereka tahu apa di dalam ayat-ayat Taurat dan Injil mereka. Coba ingat-ingat ibu-ibu yang sudah pernah belajar sirah nabawiyah ya. Pada tahun ke-9, pada umur Nabi 9 tahun, apa yang terjadi? Beliau diajak oleh pamannya yaitu Abu Talib berdagang ke negeri Syam. Oke, Syam itu mana? Yang sekarang Suriah itu. Suriah dan sekitarnya itu negeri Syam, termasuk Palestina itu wilayah Syam ya. Oke. Belajar berdagang yang namanya umur 9 tahun dan masih ikut-ikutan aja. Sampai di negeri Syam, apa yang terjadi? Ada seorang rahib itu artinya orang yang ahli ibadah itu tadi, yang saya bacakan ayatnya tadi. Orang yang lurus, yang sportif, yang itu apa namanya adil orangnya gitu, memang dekat dengan Allah, dekat dengan Taurat. Dia memperhatikan, ini anak beda nih. Diperhatikan ketika berjalan, jalannya begini. Kok seperti yang aku baca di Taurat ya?
ketika pamannya bersama beliau berjalan, itu pohon-pohon merunduk. Merinding betul. Pohon-pohon aja merunduk. Nabi SAW jalan. Itu salah satunya. Akhirnya dihampiri. Mang, kalau kayak orang kita bilang mang gitu kan, mamang gitu. Mang, ini siapa namanya? Muhammad. Ente siapanya? Saya pamannya. Ini anak masih punya bapak enggak? Enggak, dia sudah wafat bapaknya dan ibunya. Wafatnya pada waktu dia sudah lahir atau waktu belum lahir? Nah, ayah. Semua itu detailnya itu ada dalam Taurat. Makanya dia verifikasi, persis ya dia. Lanjut, akhirnya dia penasaran si rahib ini. Coba tolong buka punggungnya. Nah, dibuka punggungnya. Di sini ada jendolan apa namanya itu? Di punuknya itu. Kok punuk ya kayak onta aja. Ini nih pundaknya itu. Kahil kalau bekam itu namanya titik kahil itu. Di situ ada semacam daging jendol gitu. Itu adalah ciri kenabian beliau. Dan itu ada dalam Taurat. Sampai segitunya ciri fisik mereka tahu. Bahkan kata Allah Azza wa Jalla dalam Al-Qur'anul Karim, mereka tahu tentang Nabi Muhammad SAW lebih detail dibandingkan dengan pengetahuan mereka terhadap anaknya sendiri. Jadi kalau sang rahib ataupun seorang habar ulamanya orang Yahudi ahlul kitab misalnya punya anak, belum tentu detail tahu anaknya. Coba tai lalatnya di mana? Ini anak yang ini gimana-gimananya, lebih tahu tentang Nabi, tentang ajarannya, tentang sahabat Nabi. Makanya kenapa Salman Al-Farisi radhiyallahu an nyebrang dari Persia menuju ke Madinah, karena dia orang lurus, cari kebenaran, datang ke Madinah, langsung nyalamin Nabi. Setelah tahu ini yang namanya Muhammad, beliau langsung salamin, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad. Jadi mereka udah tahu duluan. Ya. Kok saya jadi kepanjangan jawabannya. Apa tadi? Apa yang belum terjawab? Masalah antara kebenaran dengan kebaikan. Benar belum tentu kita pandang baik. Ya. Karena kalau mainnya main sudut pandang, itu kan perspektif kita. Dan kita, di antara kita, ada yang bingung membedakan antara benar dan baik. Padahal benar berarti lawannya salah. Baik, lawannya buruk. Benar itu disebut benar kalau presisi sesuai aturan. Misal, contoh, Nabi kita Muhammad SAW kalau bertakbir itu ngangkat tangannya sampai ke sini, atau Allahu Akbar, atau di sini, atau di sini. Cari petunjuknya yang presisi seperti apa. Begitu juga ketika meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Apakah kayak gini? Atau begini kayak orang kedinginan? Atau begini? Disebutkan secara presisi. Telapak tangan kanannya di atas pergelangan tangan kirinya. Dhahri al-kaffil yusra ini dan lengannya di sini. Bukan begini, bukan juga begini. Itu presisi. Berarti ini baru benar. Benar berarti presisi, tepat, sesuai dengan yang dicontohkan. Oke. Nah, adapun baik adalah hasilnya. Kalau dilakukan secara benar, maka hasilnya kebaikan.
Kurban itu kebaikan atau bukan? Kebaikan. Tapi jika dilakukan tidak benar, dilakukannya tidak sesuai aturan, maka menjadi tidak baik. Contoh, mau kurban apa Bu? Sapi. Oke, Bu, sapi. Terus misalnya ada yang punya gagasan, seperti zaman Nabi dulu ada orang punya gagasan. Saya tahun ini mau menyembelih duluan, sebelum berangkat sholat Idul Adha. Dia sembelih duluan. Nanti habis sholat, dia pengen menjamu banyak orang. Ayo, makannya dari hasil kurban saya. Nabi dikasih tahu sama malaikat kan? Begitu sudah selesai khutbah, Nabi kasih tahu siapa di antara kalian yang sudah menyembelih duluan tadi sebelum berangkat sholat Idul Adha, itu sama dengan bukan kurban. Sembelih lagi yang lain, yang tadi batal. Kenapa itu disebut batal? Karena tidak benar. Kalau tidak benar, maka tidak menjadi kebaikan. Maka syaratnya sesuatu menjadi kebaikan, benar. Jelas Ibu? Masya Allah. Waktunya masih ada 7 menit lagi, mau dimanfaatkan. Silakan yang ingin bertanya. Baik, boleh Ustaz. Boleh. Saya bertanya, Iya. kan selama ini pengajian tadi Ustaz sampaikan orang-orang yang berjalan yang lurus dan sebagainya. Nah, bisakah diberikan sedikit ciri-ciri dalam Al-Quran bagaimana orang yang memperoleh petunjuk jalan yang lurus itu? Surah An-Nisa ayat ke-69. Boleh dibuka lagi supaya tambah yakin. Dan ini langsung fokus tentang kita, ya, tentang kita. Kita tidak bicara Yahudi, Nasrani, orang zaman dulu, enggak. Kita, kekinian kita dan di sini. Sudah ketemu lagi surah An-Nisa 69. Apa kalimat pertamanya? Barang siapa mendapati Allah dan Rasul. Wa may yuti'illaha war rasul. Dan barang siapa menaati Allah dan Rasul. Etata. Kok Ustadz bisa sampai jawabannya itu? Dalam bahasa Al-Quran itu ada yang sifatnya kausal. Barang siapa begini, maka begini. Maka jadinya begini karena dia begini. Kalau pertanyaan ibu tadi, jadi indikatornya apa? Tandanya apa? Cirinya apa? Orang yang ada di atas as-siratal mustaqim itu tadi. Tandanya dia taat Allah dan taat Rasulullah. Bagaimana bisa menaati Allah? Baca Al-Quran, pelajari, pahami, yuk kita ngaji bareng. Ya. Misalnya pengen tahu kebenaran tentang urusan warisan. Ayo kita baca surah An-Nisa ayat ke-7 sampai ayat ke-13. Nah, buka juga, lama lah. Saya cuma mau ngasih tahu doang, ya. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Lirrijali nasibun mimma tarakal walidani wal aqrabuna walin nisa'i nasibun mimma tarakal walidani wal aqrabun mimma qalla minhu aw kathura nasiban mafruḍa. Dan seterusnya wa idza hadaral qismata ulul qurba dan sebagainya. Itu kebenaran. Ya, nanti berapa bagian anak laki-laki kalau ayahnya meninggal? Berapa bagian istri tatkala suaminya meninggal? Itu kebenaran. Yang menaati itu berarti dia berada di atas as-siratal
mustaqim. Itu contohnya. Tapi secara lebih detail nanti pada pertemuan berikutnya kita akan lihat dari tipe-tipe orang di hadapan hidayatul Quran. Al-Quran hidayah dan berlaku untuk semua. Allah turunkan Al-Quran ini untuk semua. Tapi ada orang yang tipenya taat, mayyuti'illah war rasul, disebutnya muttaqin. Tapi pada ayat ke-6 ada yang menolak belas. Oh no, kami tidak mau ikut. Tapi ini jelas kalau yang ini satu ayat saja. Innalladzina kafaru, ya, sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Wes. Tapi ada yang lebih membahayakan. Bermain dua kaki. Penampakan Islam tapi hati kafir. Namanya munafiqun. Itu yang paling panjang, bahkan dikasih surat khusus namanya surah Al-Munafiqun. Itu yang akan kita pelajari insya Allah. Jelas Ibu? Alhamdulillah. Tinggal 2 menit mah nggak usah lah ya. Cukup aja ya. Saya juga capek, Ibu juga capek. Hah? Baik Ustaz, mungkin bisa dilanjutkan dengan memimpin doa kami semua. Allahu Akbar. Ibu-ibu, doa kafaratul majlis sudah hafal? Ya, bagaimana kalau kita tutup dengan doa kafaratul majlis? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaih. Enggak ada yang lebih baik dari doa ini untuk menutup majlis. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita semua dengan majelis yang mulia ini. Semoga yang lagi pada sakit, yang keluarganya sedang menderita sakit, semoga Allah segera sembuhkan. Yang lagi pada ketimpa ekonomi sulit, kepala sakit, perut melilit, nyari-nyari utangan kesana kesini pada pelit, semoga Allah berikan solusi segera. Amin ya rabbal alamin. Bagi ibu-ibu yang sedang punya masalah rumah tangga, barangkali suaminya gimana-gimana, atau anak-anaknya yang gimana-gimana, atau mantunya yang gimana-gimana, atau tetangganya yang gimana-gimana, pokoknya bikin tidak happy gitu, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kebahagiaan pada kita semua. Dan sebagaimana Allah Azza wa Jalla telah mengumpulkan kita di rumahnya di bumi ini, Allah angkat kita, Allah kumpulkan kita kembali di rumahnya di surga Allah Azza wa Jalla. Pengen tahu surga itu kayak apa? Nanti ada sesinya tersendiri. Pesona surga. Itu kajiannya. Mari kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.